Salam rekan-rekan Moderis News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas persoalan sosial, politik, hukum yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas satu persoalan yang berkaitan dengan kasus korupsi yang dialamatkan kepada Hasto Kristianto. Setelah penetapan tersangkanya kemarin sempat diuji di pra peradilan, namun akhirnya kalah. Dan akhirnya saat sekarang ini Sekjen PDIP Hasto Kristianto kemarin ditahan oleh KPK begitu ya. Kita dengarkan videonya. Jadi tadi sampaikan bahwa pertanyaan hari ini tidak masuk pada substansi, gitu ya. Yang bersangkutan ini kan sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan beberapa kali, gitu. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya bagian daripada melengkapi. Kemudian nanti masih ada kesempatan yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pendalaman lagi, untuk melakukan pemeriksaan lagi pada saat yang bersangkutan statusnya sudah dalam tahanan. Gitu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan penyampaian politisasi, sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum. Kemudian jejak ini juga kami sampaikan bahwa jejaknya memang sampai dengan hari ini belum diketahui, namun tidak mengendurkan upaya dari seluruh penyidik dan pastinya dari seluruh pegawai KPK untuk berusaha mengetahui dan mendapatkan. Ini merupakan sebuah target bagi kami untuk bisa mengetahui, mendapatkan, dan upaya terakhir pastinya nanti akan dilakukan proses penangkapan. Gitu. Kemudian yang berkaitan dengan masalah proses pra-peradilan, apakah jadi pertimbangan dan lain-lain? Tidak. Gitu. Kami semuanya, khususnya pimpinan, menyerahkan untuk waktu pemeriksaan, penahanan sepenuhnya kepada penyidik, sehingga penyidik betul-betul memiliki kecukupan terhadap alat bukti atau barang buktinya, maka di saat waktu yang tepat, hari inilah maka dilakukan proses penahanan. Kemudian alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan, juga termasuk juga nanti akan mendetailkan terhadap alat bukti, dokumen, dan lain-lain yang segera dilakukan oleh penyidik. Kemudian halangan. Ya, seperti itu tadi ya. Sabar ya Pak Berikutnya Hasto. netizen mulai berkomentar. Padahal udah dikawal sama masa yang banyak banget naik mobil suara rakyat, mobil yang sama atau kebetulan sama dengan yang kemarin dipakai sama mahasiswa yang demo Indonesia gelap kebetulan aja kali ya Pak mobilnya sama, ini mobil suara rakyat. Kayaknya emang bener-bener Indonesia ini gelap buat Pak Hasto sekarang, pakai rompi orange, dinginnya dinding penjara. Aduh, Ibu kemana Pak Hasto? Ibu kemana? Tenang Pak, besok ditengokin pakai mobil suara rakyat ya Pak ya. Ya, netizen mulai istilahnya menyampaikan beberapa pendapatnya ataupun perspektifnya, karena kita tahu bahwa penahanan dan juga ditersangkakannya Hasto Kristianto ada isu-isu politisasi begitu ya. Dan KPK tadi sudah menjelaskan bahwa tidak ada isu politisasi dan murni pada persoalan penegakan hukum. Dan alasan untuk ditahannya seorang Hasto Kristianto karena ditakutkan menghilangkan barang bukti dan juga kita tahu ini ada kaitannya dengan Harun Masiku yang hingga saat sekarang ini masih belum ditemukan di mana keberadaannya. Oleh karena itu dengan penahanan atas ditersangkakannya Hasto Kristianto merupakan alasan subjektif dari lembaga anti rusuah Indonesia ini ataupun KPK gitu ya. Kita dengarkan netizen yang lain yang menyuarakan perspektifnya. Breaking news! Breaking news! Breaking news!
pakai baju oranye dan secara resmi sudah ditahan oleh KPK. Anak-anak jenderal yang belum follow aku, di follow dulu guys. Tinggalkan jejak dengan berkomentar kawan. Guys, setelah berliku-liku drama, akhirnya KPK hari ini menahan Hasto di rumah tahanan KPK kawan. Kerja bagus, kerja hebat, kerja mantap KPK. Ini hukum di zaman Pak Prabowo ya. Jadi jangan macam-macam. Setelah melalui berbagai macam drama, sekarang dia juga lagi mengajukan pra peradilan yang kedua guys, setelah ditolak pra peradilan yang pertama. Tetapi KPK sudah sah menahan beliau ini guys secara hukum. Coba komen, seneng apa enggak sih si Hasto ini pakai baju oranye dan ditahan di KPK. Ditunggu komennya anak-anak jenderal. Pum meledak. Tulis tahun 66. Ya, berikutnya orang-orang PDIP ya juga merespon soal ditahannya Hasto Kristianto. Salah satunya adalah dari Adian Napitupulu ya, seorang tokoh di partai Banteng ini ya, ataupun di PDIP ini. Kita dengarkan komentarnya. Yang menulis namanya Yuyun SS. Judulnya Lampu Merah. Bila hari ini kebenaran didustakan, bila hari ini kenyataan dipalsukan, tunggulah hari esok kemanusiaan akan dinistakan. Bila hari ini orang lain tidak benarkan, bila hari ini orang lain tidak adilkan, tunggulah hari esok kalian akan dapat giliran. Bang, kan Abang dari tadi bersama dengan Pak Magdir, mungkin ada Pak Magdir mungkin menyampaikan pesan apa terkait dengan pemeriksaan tadi? Tadi sudah jelaskan panjang lebar Pak Magdir di dalam dan di atas ya, teman-teman bisa kutip itu. Dan menurut saya cukup membacakan puisi itu. Saya mau ke DPP dulu. Merdeka. Berikutnya hadir ke studio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen tahu juga nih, tidak bisa hadir ke studio karena ada yang gentingkah di PD Perjuangan pasca penahanan Pak Hasto, Bung Guntur? Ya, setelah penahanan Sekjen PDI Perjuangan, kami memang mengadakan meeting saat ini di DPP PDI Perjuangan. Dan kalau terkait dengan hashtag kabur aja dulu, ini sepertinya relevan juga bagaimana penahanan terhadap Sekjen PDI Perjuangan ini bagi kami itu kan bentuk kesewenang-wenangan dari KPK dan permainan atas hukum. Ini membuktikan citra hukum, penegakan hukum yang buruk di Indonesia dengan adanya tebang pilih. Jadi dengan kasus terakhir ini semakin yakin pada tagar kabur aja dulu karena hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Demikian. Mas Guntur, apa arahan langsung dari Ibu Mega terkait penahanan Pak Hasto malam hari ini, Mas Guntur? Oh, sampai saat ini masih belum ada arahan dari Ibu Ketua Umum, tapi kami sebagai kader tentu saja melakukan konsolidasi dan juga pertemuan di DPP PDI Perjuangan untuk menyikapi kasus yang sedang terjadi kepada sekjen kami. Karena kan kami juga pada saat ini kan sudah mengajukan pra peradilan untuk 2 sprindik. Dan sepertinya KPK kami tidak tahu kenapa kok tiba-tiba menahan sekjen PDI Perjuangan. Padahal beliau itu tidak mungkin melarikan diri, selama ini juga sudah kooperatif. Kemudian juga beliau juga tidak mungkin menghilangkan barang bukti karena ini sudah kasus 6 tahun yang lalu. Dan yang ketiga nggak mungkin beliau juga mengulangi perbuatannya lagi. ya, intinya bahwa PDIP ini tampaknya tidak terima ya ketika sekjen mereka ditahan begitu, karena tidak mungkin menghilangkan bukti, tidak mungkin kabur dan lain sebagainya, dan dianggap bahwa hukum dianggap tebang pilih seperti itu ya. Baik, kita saksikan cuplikan video yang lain. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto selaku tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dan penahanan ini dilakukan selama 20 hari pertama
terhitung mulai dari hari ini, 20 Februari 2025. Jelajahi cara baru mendapatkan info. Ini merupakan gambaran terkini, visual terkini untuk Anda, di mana tampak di layar sebelah kanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah mengenakan rompi berwarna orange khas tahanan KPK, pemirsa. Yang artinya benar bahwa pemeriksaan kedua kalinya Hasto dengan status sebagai tersangka untuk kemudian pada hari ini dengan hasil adalah Hasto resmi ditahan oleh pihak KPK. Dan akan kita dengarkan keterangan langsung dari Ketua KPK, dan juga tadi kita sudah lihat juga sudah ada juru bicara KPK Tessa Mahardika yang berada di sana, dan kita tahu bahwa dari pemeriksaan Hasto ini sudah dilakukan sejak pagi hari tadi, pemirsa. Tampak Hasto dengan mengepalkan tangannya, pemirsa, sebelumnya masuk di ruang konferensi pers baru beberapa. Ya, pernyataan Hasto ini ya. Kita dengarkan pernyataan Hasto Kristianto. Saya siap lahir batin, katanya. Oke, kita dengarkan. Ya udah siap lahir batin. Saya tidak menjabat sebagai pejabat negara. Tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya. Ya udah siap lahir batin. Jadi saudara-saudara sekalian, suatu pertanyaan yang baik. Bagaimana kalau saya ditahan? Rekan-rekan semuanya, Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan. Itu konsepsi awalnya. Karena itulah ketika itu terjadi, semoga tidak, ya ini saya yakini akan menjadi pupuk bagi demokrasi. Ini akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih. Karena itulah kami meyakini, karena kami dilatih untuk berjuang dengan keyakinan. Saya tidak menjabat sebagai pejabat negara. Tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya. Sehingga kalau penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan itu terus-menerus akan digunakan, saya meyakini bahwa benih-benih demokrasi, pupuk-pupuk demokrasi untuk mengoreksi kekuasaan yang zalim itu akan semakin besar. Terima kasih. Berikutnya kita lihat ya, Hasto Kristianto juga menggunakan baju oranye dan ditahan oleh KPK. Kita juga sepakat sebenarnya apa yang disampaikan bahwa hukum tidak boleh tebang pilih, dan saat sekarang ini memang hukum menyasar dia gitu sebagai seorang sekjen PDIP. Dan ini adalah bagian daripada benih-benih atau pupuk demokrasi begitu ya. Dan kita sangat sepakat dengan ucapan daripada Hasto Kristianto ini begitu. Kita berharap bahwa kasus ini memang betul-betul nanti ditangani dengan cukup baik begitu, dan Hasto diharapkan nanti mampu untuk membuktikan omongannya ya, bahwa tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan dari aktivitas yang dilakukan. Dan oleh KPK memang Hasto Kristianto ini ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap merintangi proses penyidikan terhadap Harun Masiku dan adanya semacam aliran uang yang diberikan kepada KPU ya beberapa tahun yang lalu begitu, sehingga dianggap bahwa Hasto melakukan satu perbuatan melanggar ataupun perbuatan pidana begitu ya. Dan ke depan kita sangat berharap sekali bahwa proses penegakan hukum di Indonesia memang benar-benar tidak tebang pilih seperti apa yang dikatakan oleh Hasto Kristianto. Dan kalau betul Hasto Kristianto istilahnya terbukti bersalah melakukan satu tindak kejahatan ataupun satu tindak pidana begitu, maka harapannya Hasto tidak kemudian
omon-omon begitu, ataupun seolah-olah menjadi korban dari satu peristiwa penegakan hukum yang ada di Indonesia. Demikian rekan-rekan, terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.